Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi. Penganugerahan penyematan serban ini mengingatkan kita Pangeran Diponegoro memperjuangkan kemerdekaan, mempersatukan Nusantara. Saya merasa sangat bersyukur Tuan Guru bisa tiba di sini, bisa bersama-sama bersilaturahmi. Mata kita mungkin menatap dari jauh, tangan kita mungkin baru berjabat sekarang, tapi insya Allah ruh kita sudah berjumpa. Amin. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini Tuan Guru menyampaikan pesan tentang Pangeran Diponegoro. Amin. Seorang pengikut tarekat yang membawa perubahan bagi Indonesia. Amin. Tuan Guru yang saya hormati dan semua, dan imamah ini saya bawa nanti. Amin. Ini sebagai penanda, ini pertama kali saya terima Tuan Guru. Pertama itu tidak ada dua kalinya. Kalau besok ada yang berikan lagi, tidak pernah bisa pertama yang kedua kalinya. Pertama hanya bisa satu kali. Dan pertama satu kali ini Jumat 3 November di Simalungun dari Tuan Guru Batak dan seluruh guru-guru yang ada di sini. Keunikan pondok kita ini, Pak Anies, mungkin satu-satunya pondok persulukan di dunia. Majelis zikir di dunia berdampingan dengan gereja. Kiri kanan gereja. Tadi pas Pak Anies turun itu gereja GKPI besar, nanti pas Pak Anies menuju Kisaran itu gereja HKBP besar. Tapi kita rukun, kita damai, asik berbeda, dan kita termasuk diberi Allah keberkahan tempat bertanya. Ini tuah dari pondok persulukan kita. Amin. Bahwa di tempat ini ada kedamaian, di tempat ini ada toleransi, di tempat ini ada keteduhan. Bagaimana persulukan berdampingan dengan gereja, bagaimana umat Nasrani berdampingan dengan umat Muslim, dan dalam suasana ketenangan, keteduhan, kedamaian. Simalungun contoh untuk Indonesia. Saya ingin mengakhiri dan menyampaikan, mengulang kepada Tuan Guru Batak Ahmad Saban Al-Rahmani. Terima kasih yang tak terhingga atas kehangatan, atas persaudaraan, atas sambutan pada pagi hari ini. Semoga beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru bagi kedamaian bangsa.
Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa saya menerima ini dari Tuan Guru sebagai sebuah kehormatan, sebagai sebuah amanah. Entah Tuan Guru tahu atau tidak, tapi Tuan Guru, di rumah kami kedapatan sebuah amanah berupa bangunan kayu yang dibangun tahun 1743. Bangunan itu adalah pondok pesantren pertama di tanah Jawa, yang kemudian terbengkalai oleh orang yang menemukan, dititipkan pada kami. Di bangunan itulah Pangeran Diponegoro dulu mengaji dan belajar. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini Tuan Guru menyampaikan pesan tentang Pangeran Diponegoro, seorang pengikut tarekat yang membawa perubahan bagi Indonesia. Amin. Kita semua ingat kita merdeka tahun 45, tapi mengapa kita merdeka? Karena ada anak-anak muda terdidik. Anak-anak muda terdidik kenapa terjadi? Karena Belanda melakukan politik etis. Politik etis kenapa terjadi? Karena Belanda melakukan politik tanam paksa. Kenapa tanam paksa itu terjadi? Karena Belanda bangkrut. Kenapa Belanda bangkrut? Karena Pangeran Diponegoro dan seluruhnya berhasil membangkrutkan Belanda. Terbitnya kemerdekaan dimulai dari pemberontakan Pangeran Diponegoro, perlawanan seorang ulama yang berhasil menggerakkan semuanya. Hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuan Guru. Isarah yang kita dapat ini insya Allah membawa kita pada perjuangan. Amin. Saya merasa sangat bersyukur sekali bahwa bisa bersilaturahmi langsung, bisa memohon doa langsung. Amanat yang diembankan kepada kami bukan amanat yang ringan, tapi persis seperti tadi Tuan Guru nasihatkan. Beberapa waktu kami bertugas di Jakarta, penuh dengan tantangan Tuan Guru, penuh dengan hambatan Tuan Guru. Tapi berkat doa semuanya selalu ada jalan keluar dari rute-rute yang tidak terduga sebelumnya. Allah kirimkan pertolongan itu tanpa kita pernah menduga itu akan terjadi. Karena itu saya sering sampaikan kepada semua, bila ketemu masalah, katakan kita punya Allah. Bukan kita mengatakan pada Allah kita punya masalah, tapi katakan pada masalah kita punya Allah. Dan Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah ini. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bertemu kembali dengan saya Aziz di iNews TV. Pemirsa, hari ini saya hadir di Persulukan Serangga Darussalam bersilaturahmi bersama dengan Tuan Guru Batak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah sosok ulama yang sangat dikagumi, khususnya di Kabupaten Simalungun dan Sumatera Utara. Tentunya rekam jejaknya juga tidak main-main. Ada banyak tokoh-tokoh yang sudah hadir di Pondok Persulukan Serangga Darussalam. Yang terakhir kemarin adalah calon Presiden Anies Baswedan. Begini Tuan, dengan kehadiran Bapak Anies kemarin, tentunya ada hal-hal yang menarik di sana, sehingga ada pertemuan khusus Tuan. Kami dari wartawan sendiri tidak bisa hadir meliput di acara liputan khusus tersebut. Yang ingin kami tanyakan Tuan, kira-kira apa yang disampaikan dalam pertemuan khusus tersebut Tuan? Terima kasih Bung Aziz dari media iNews TV. Ini media yang sangat populer, terkhusus di Kabupaten Simalungun.
aktif. Sewaktu kehadiran Bapak Anies Rashid Baswedan, calon Presiden Republik Indonesia 2024 kemarin, kita tidak menyangka memang banyaknya simpatisan masyarakat jamaah yang hadir. Itu sangat padat dan bahkan bersesak-sesakan. Dan banyak para tuan-tuan guru yang hadir, para masyayikh, para ulama, tokoh lintas agama, tokoh adat. Khusus di ruangan kita ini memang para tuan-tuan guru, para ulama, para masyayikh. Karena akan ada doa bersama. Sehingga karena situasi yang begitu padat, rombongan Anies hanya ikut beberapa orang saja, Bapak Anies, Ibu, istri beliau, dan juga perwakilan rombongan dari partai kalau saya tidak salah. Sehingga kemudian banyak tokoh yang tidak naik, dan juga para wartawan juga tidak naik ya. Para media tidak naik, kecuali hanya 1-2 orang media nasional. Itu sama sekali bukan karena keinginan kita, tapi karena situasi, keadaan yang tempat ini sudah cukup padat. Betul, di sini ada pertemuan khusus, tapi bukan pertemuan yang sifatnya rahasia. Pertemuan khusus itu lebih kepada pertemuan secara khusus dengan kita dan para tuan-tuan guru yang hadir dari berbagai daerah. Karena ada yang datang sampai jauh dari Kota Pinang, dari Rantau Prapat, kemudian datang dari Kota Medan, datang dari Langkat, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada pertemuan dengan para tuan-tuan guru, dan kemudian saling bertukar pikiran dan saling mendoakan. Jadi saya kira itu pertemuan. Jadi pertemuan khusus itu tidak mengarah ke hal yang lain. Tidak. Begini Tuan, jadi dari pertemuan Tuan semalam, yang paling menarik saya lihat adalah pemasangan imam atau serban sebagai simbol Diponegoro. Coba jelaskan maknanya Tuan. Baik, dan itu memang menjadi percakapan perbincangan sosial itu, karena kita menyematkan memasang imamah serban kepada Bapak Anies sebagai simbol penghargaan, penghormatan kita tertinggi dari Pondok Persulukan ini. Simbol pemberian penyematan imamah ini penghargaan tertinggi, semacam dukungan spiritualitas, dukungan spiritual agar beliau kalau ditakdirkan Allah untuk memimpin, punya semangat, punya kekuatan yang kita harapkan terbimbing oleh kekuatan spiritual, kekuatan ilahiyah, sehingga bisa memimpin dengan baik, terjaga dari segala perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang menyimpang dalam kepemimpinan. Dan yang paling menarik, kita tidak menyangka Bapak Anies Rashid Baswedan merasa haru karena ternyata begitu kita sematkan serban imamah, kita saat itu secara spontan, secara batin mengatakan bahwa ini inspirasi batin dari kita, ini serban seperti serbannya Pangeran Diponegoro. Iya. Beliau terharu, dan bahkan saya melihat beliau matanya berbinar, dan ternyata setelah sambutan beliau dijelaskan bahwa beliau punya hubungan historis, ada titik sambung sejarah, bahwa beliau ada ikatan batin. Iya, beliau pernah diamanahi untuk memegang atau menerima tongkat pusaka dari Pangeran Diponegoro, kemudian pernah menerima peninggalan sejarah Pangeran Diponegoro, di mana pada saat itu di situ Pangeran Diponegoro mengaji, dan beberapa tahun lalu, bahkan 10 tahun lalu,
di rumah beliau ternyata ada gambar lukisan Pangeran Diponegoro. Artinya beliau memang pengagum sosok Pangeran Diponegoro. Secara kebetulan dengan konteks peristiwa ya, tentu ini ketentuan dari Allah, kita pun terinspirasi memberikan beliau serban Pangeran Diponegoro. Kita sampaikan saat itu ini inspirasinya serban Pangeran Diponegoro. Jadi ada titik sambung di situ sehingga beliau merasa bahwa pemasangan imamah serban itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, mengharukan. Andaikan Allah mentakdirkan, kita berharap pemimpin yang tersambung, terhubung dengan bimbingan ilahiyah. Bagaimana doa dan harapan Tuhan dengan Pilpres yang 2024 segera akan dilaksanakan? Baik, yang pertama kita berdoa semoga pemilu ini, baik Pilpres dan pemilu legislatif dan pilkada berikutnya yang akan serentak berjalan dengan aman, lancar, damai, bermartabat, jujur, adil, terbuka, dan penuh dengan demokrasi. Yang kedua, siapapun nanti yang terpilih, mari kembali untuk bersatu. Mari kembali merekatkan persatuan. Yang kalah dirangkul, yang menang merangkul, bahwa kita ini satu anak bangsa. Bagaimana potensi yang berserakan dirajut kembali, tidak terpecah, tidak dendam dan lain sebagainya. Dan mungkin saya berpesan kepada presiden yang akan datang agar mampu melanjutkan, memperbaiki, dan memberikan yang terbaik, mampu menjadikan Indonesia lebih baik. Dan tidak kalah pentingnya adalah merawat kerukunan, merawat keragaman, kebinekaan, persatuan kita. Kita harus rukun dan damai karena kita bangsa yang besar. Saya kira itu.